Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan pada vektor sebagai lanjutan dari materi vektor kita yang kemarin. Kita akan mempelajari 3 operasi bilangan pada vektor, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum kita ke operasi bilangan vektor, kita akan mempelajari dulu tentang cara menyatakan suatu vektor dalam bentuk vektor satuan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang vektor posisi ya. Vektor posisi adalah vektor yang memiliki pangkal di 0,0. Nah, sekarang kita akan menyatakan vektor posisi ini sebagai bentuk penjumlahan. Di sini kita lihat OP ini dia berada pada pangkal 0,0 dengan titik ujungnya adalah 4,5. Berarti dia ke kanan 4, ke atas 5. Atau X-nya 4, Y-nya 5 kalau dalam bidang kartesian. Vektor satuan itu kan kemarin sudah kita pelajari vektor yang dinyatakan sebagai I dan J ya. Ini untuk mewakili X dan J-nya mewakili posisi Y. Jadi ketika di sini ada 4X, berarti dia menjadi 4I. Dan kalau 5Y menjadi 5J. Maka vektor penjumlahan di sini adalah 4I ditambah dengan 5J. Kalau dalam vektor kolom itu dalam matriks kolom berarti 4,5. Sekarang kita akan mempelajari tentang rumus panjang vektor. Di sini kita misalkan punya vektor V. Untuk panjang vektor kita menggunakan lambang harga mutlak ya, yang menyatakan bahwa vektor ini hasilnya selalu positif untuk panjangnya. Rumusnya menggunakan rumus Pythagoras di sini. Jadi panjang vektor itu sama dengan V1 kuadrat. Jadi panjang V atau panjang X atau vektor satuannya I ditambah dengan V kuadrat. V-nya ini Y. Yang ini ya. Sehingga panjang V sama dengan kuadrat dari V1 kuadrat ditambah dengan V. Nah, baiklah, berikut adalah contoh cara mencari panjang suatu vektor. Ini tadi contohnya yang saya gunakan yang tadi, vektor OP. Ya, jadi panjang OP itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, yaitu akar 40. Kemudian kita akan mempelajari tentang dua vektor yang ekuivalen dan saling inverse. Dua buah vektor dikatakan sama atau ekuivalen jika memiliki panjang dan arah yang sama. Panjang dan arah yang sama. Sedangkan dua buah vektor dikatakan saling inverse jika memiliki panjang yang sama tapi arahnya berlainan. Kalian lihat di sini, vektor A dan B dikatakan ekuivalen, tetapi vektor A dengan C dikatakan saling inverse. Jadi C sama dengan negatif A. Bagaimanakah menjumlahkan dua buah vektor? Nah, di sini kita akan mencari cara menjumlahkan dua buah vektor yang dilihat dari dua buah cara ya. Yang pertama secara grafis, nanti yang keduanya adalah secara aljabar. Nah, kita bahas dulu secara grafis. Nah, secara grafis juga kita memiliki dua cara lagi. Yang pertama dengan aturan segitiga, yaitu mempertemukan pangkal vektor dengan ujung vektor satunya. Dan yang kedua dengan menggunakan aturan jajaran genjang, yaitu dengan memindahkan vektor yang dijumlahkan ke ujung vektor yang lain. Nah, kita lihat di sini menggunakan aturan segitiga ya. Jadi vektor AB ini saya jumlahkan dengan vektor BC. Vektor AB dengan vektor BC. Dengan aturan segitiga kita hanya tinggal menyambungkan dari titik pangkal vektor AB, ini titik pangkal vektor AB ke ujung vektor BC. Jadi dari pangkal vektor AB
ditarik garis ke ujung vektor BC. Jadilah vektor AC sebagai hasil dari penjumlahan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Kemudian jika kita menggunakan aturan jajaran genjang, ya, aturan jajaran genjang, maka kita akan membuat vektor BC, salinan dari vektor BC, yang dibuat di pangkal dari AB. Ini lihat ya. Jadi ini adalah A dari ke sini. Kalau misalkan ini adalah bayangan A aksen, ini misalkan saya kasih A aksen, maka A aksen ini adalah kopi dari BC. Ditarik garis ke sini. Kemudian dari AB juga sama. Ya, dibuat bayangannya atau proyeksinya ke sebelah sini. Jadi kita memiliki sebuah bentuk jajaran genjang. Makanya disebut dengan aturan jajaran genjang. Lalu bagaimana dengan penjumlahannya? Nah, dengan penjumlahannya berarti tinggal digaris aja di titik pangkal A, ditarik ke ujung C ke sini. Ya, jadi ini adalah aturan jajaran genjang. Kalau menjumlahkan secara aljabar ini lebih simpel lagi. Jadi kalau penjumlahan pada vektor itu sendiri dilakukan secara aljabar serta jabar dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang berada posisinya sama atau seletak. Ini kalau matrik ya. Jadi ini matrik kolom nih A, vektor A, A1 A2, vektor B, B1 B2. Jadi vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah dengan B2 atau X tambah X, Y tambah Y. Misalnya contohnya adalah vektor A itu dia memiliki di titik koordinat di 3,2 dan vektor B 1,4. Nah, ini ya. Tentukanlah vektor A ditambah vektor B, kemudian panjang dari vektor A, lalu panjang dari vektor B, dan panjang dari vektor A ditambah dengan B. Kita lihat di sini untuk A ditambah B, vektor A ditambah vektor B itu tinggal menambahkan saja 3 tambah 1 dan 2 ditambah 4. Sehingga kita mempunyai vektor yang baru di 4,6. Panjang vektor itu sendiri berarti akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi di sini akar 13 dan panjang vektor B itu adalah akar 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi akar 1 ditambah 16 menjadi akar 17. Dan panjang dari vektor A ditambah dengan vektor B itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga kita punya di sini akar 52, lalu akar 52-nya kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 13. Bagi yang belum jelas tentang cara penyederhanaan dari bentuk akar ini, kalian bisa japri ke saya. Nah, sekarang bagaimana mengurangkan dua buah vektor? Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor, maka pengurangan A dikurangi B itu sama saja dengan menjumlahkan A dengan inverse dari vektor B. Jadi A ditambah inverse vektor B. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga kita bisa menggunakan dua cara ya, secara grafis. Yang pertama menggunakan aturan segitiga. Jika A dikurangi dengan B, maka kita tinggal menarik vektor lain dari ujung B ke ujung A, ke ujung vektor A. Atau letakkan vektor A dan B dengan pangkal berhimpit. Jadi pangkalnya berhimpit. Kemudian buat vektor dari ujung B ke ujung vektor A. Bagaimana dengan jajaran genjang? Bentuk jajaran genjang. Ini kita akan mengurangkan vektor A dikurangi dengan vektor B.
kita akan buat dulu inverse dari B secara grafis. Ini saya buat seperti ini ya. Jadi yang panjangnya sama dengan vektor B tetapi arahnya berlainan. Kemudian saya letakkan pangkal dari vektor B dengan vektor atau inverse vektor B ini seperti ini, jadi saling berlawanan. Kemudian saya buat bayangan dari vektor A, tarik garis ke ujung vektor inverse ya, inverse-nya. Ini lihat. Kemudian saya tarik garis dari pertemuan di sini ya, pertemuan pangkal dari vektor B dengan vektor inverse-nya. Kemudian ditarik garis ke sebelah sini, ujung dengan ujung. Inilah A dikurangi dengan B. Nah, sekarang kita akan mencari perkalian vektor dengan bilangan skalar K ya. Bilangan skalar ini adalah bilangan real. Jadi K-nya adalah bilangan real, bukan bilangan vektor lagi. Jika vektor A adalah vektor bukan 0 dan K bilangan real, K tidak sama dengan 0. Maka hasil dari KA ya, hasil dari K dikali vektor A didefinisikan sebagai vektor yang memiliki panjang K kali dengan panjang vektor A. Vektor tersebut mempunyai arah yang sama. Jadi arahnya akan sama jika K-nya lebih besar daripada 0. Jadi positif ya. Jika K-nya positif, maka hasil kali dari vektor A dengan bilangan skalar itu arahnya akan sama. Tetapi jika K-nya kurang daripada 0 atau K-nya negatif, maka nanti vektor A dengan vektor hasil kalinya itu akan saling berlawanan arah. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Saya punya vektor A, maka berikut adalah gambar dari vektor A itu sendiri. Setengah dari A vektor, kemudian negatif 1 A vektor, 2 A vektor, dan negatif 3/2 A vektor. Kita lihat di sini saya punya vektornya itu adalah 1,4 ya. Jadi atau 1i ditambah dengan 4j. Jadi kalau misalkan setengah A, berarti ini gambarnya cuma segini. Ini setengah dari A, berarti 2. Jadi I ditambah 2J. Kalau negatif, ini akan sama. Ya, akan sama kalau negatif. Tapi arahnya berlainan. Di arahnya berlainan. Jadi di sini kalau saya sebutkan ini menjadi 1I dikurangi 4J. Ya, 1I dikurangi 4J. Kemudian kalau 2A, ya, kalau 2A berarti dia 2 kali lipat dari vektor A panjangnya. Jadi kalau tadi J-nya adalah 4, maka kalau 2A dia menjadi J-nya menjadi 8. Lalu dengan min 3/2A ini dia menjadi 6, ya. Menjadi 6. Jadi ini vektornya adalah vektor I dikurangi 6J. Demikian untuk perkalian vektor dengan bilangan skalar. Nah, untuk anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai pertemuan hari ini kita belum ke latihan ya, belum ke latihan. Latihannya akan diberikan minggu depan. Tetapi tayangan ini silakan kalian catat di buku catatan. Nanti buku catatan akan diperiksa di akhir semester. Jadi kita sudah punya 2 catatan ya, yang catatan yang minggu lalu dengan catatan yang sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga protokol